undangan Allah, yaitu sholat duhur secara berjamaah. Kemudian sebentar lagi akan kita lanjutkan dengan kajian pada duhur, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Aslam SAG. Kami mohon jamaah bisa mengikuti sampai selesai, karena nanti pada sesi terakhir kita buka 2 sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu kita buka door prize. Kita bagi door prize yang insya Allah door prize-nya itu kecil, tapi insya Allah sangat bermanfaat bagi jamaah. Itu nanti bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Abu Aslam akan mendapatkan door prize yang disediakan dari panitia. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar pakai ini Ustaz, sebentar. Karena live Ustaz, mohon maaf pakai ini, tapi tetap untuk yang jamaah di sini pakai ini. Oh, siap. Siap. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Baitus Salam Bogasari yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan di tahun ini menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114. Dalam penggalan ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebajikan-kebajikan itu dapat menghapus
kesalahan, dosa yang pernah kita lakukan. Semoga bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang Allah turunkan ampunan, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini saya diminta oleh takmir Masjid Baitus Salam PT Bogasari untuk menyampaikan topik yang berjudul amalan wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Amalan wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasannya yang namanya puasa di bulan Ramadan bagian dari ibadah di dalam Islam. Saya ulang, yang namanya puasa atau siam atau saum di bulan Ramadan bagian daripada ibadah di dalam Islam. Dan yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrahkah, membaca Al-Qurankah, berzikirkah, membaca solawatankah, atau berdoakah, sampai-sampai menikah, semua ibadah di dalam Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Dua syarat agar ibadah diterima oleh Allah, dua syarat agar ibadah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama adalah ibadah itu ia lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, saya yakin Bapak Ibu sekalian hafal dengan ayat yang akan kami baca ini. Minimal telinga kita familiar dengan ayat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya 162. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir dikatakan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Oleh karena itu beribadah harus karena Allah. Ibadah yang karena manusia, tidak karena Allah, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salatnya pengen dilihat orang, sodakohnya pengen didengarkan orang nilainya, maka ibadahnya riya, sum'ah, tidak lillah, tidak karena Allah, maka tentunya tidak diterima, tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadah harus karena Allah, tidak membutuhkan apresiasi, pujian oleh manusia. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, agar ibadah diterima oleh Allah, pelakunya harus mengikuti petunjuk, tuntunan, suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam sabdanya, riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah, termasuk puasa salah satu di antaranya, yang kami tidak pernah melakukannya, maka amalnya tertolak, kata Nabi. Berarti beribadah harus mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangankan seperti itu, di dalam Al-Quran saja Allah memuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang terbaik. Maka kalau kita ingin meneladani, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah ibadah beliau.
Maka pada kesempatan siang hari ini secara singkat dengan alokasi waktu yang ada, saya diminta menyampaikan amalan wajib dan sunnah di bulan Ramadan. Ayo kita lihat apa yang Nabi ajarkan kepada kita di bulan Ramadan. 13 amalan Bapak Ibu. Ada 13 amalan yang Nabi ajarkan kepada kita umatnya ketika kita memasuki bulan Ramadan. Apakah dia? Yang pertama, saum alias puasa. Jelas, bahkan termasuk wajib. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keempat setelah zakat. Mana dalilnya? Kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar hadis ini. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan yang pertama, wajib Ramadan. Yang kedua, menghidupkan qiyamul lail, salat tarawih bersama imam sampai dengan imam selesai. Mungkin kita bertanya di dalam hati, Ustadz, kenapa pakai diberi tambahan sampai imam selesai? Karena memang begitulah dalilnya. Mana dalilnya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berikan dua dalil. Dalil yang pertama riwayat Bukhari. Kata Nabi, "Man qama Ramadhana." Kalau tadi man soma, sekarang redaksinya berbeda. "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail, salat tarawih, karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, sudah puasa diampuni dosanya yang telah lalu, sekarang tarawih diampuni pula dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, lalu tadi yang ada kata-katanya bersama imam sampai selesai. Kita dengarkan dalil kedua, riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk, seperti orang yang menghabiskan malam itu dengan ibadah sampai semalaman, sampai pagi. Pahalanya besar. Ada sebagian orang yang di masyarakat kita dengan alasan-alasan yang klasik. Di antara mereka ada yang setelah imam sholat tarawih, ketika imam akan sholat witir, mereka pulang ke rumah. Mereka tidak mengikuti witirnya imam. Alasannya klasik. Di antara alasannya, satu, Ustadz, saya itu tidak ikut witirnya imam. Kenapa? Karena saya nanti malam itu pengen tahajud lagi, Ustadz. Lah kalau saya ikut witirnya imam, maka nanti malam saya nggak bisa tahajud. Katanya setelah witir nggak ada sholat sunnah, makanya saya pulang. Klasik. Nanti kita jawab. Yang kedua, alasannya, Ustadz, imamnya sholat tarawih itu 23 rakaat, Ustadz. Saya ini berkeyakinan 11 rakaat. Makanya imamnya dapat 8 rakaat. Saya pulang witir sendiri saya di rumah. Klasik. Nanti kita jawab. Alasan ketiga. Alasan ketiga, mereka mengatakan bahwasannya ketika imam witir 3 rakaat tahiyat, tasyahud, imam salam, ternyata dia menambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Berdiri lagi. Dia tidak ikut salamnya imam. Setelah itu dia tasyahud lagi. Berarti dia 4 rakaat. Cuman tahiyatnya ketiga sama keempat. Lalu kemudian setelah salam, saya tanya,
Imam salam, sholat witir, Anda tetap menambah 1 rakaat dan Anda sholat sendiri 1 rakaat dan Anda salam. Memangnya kenapa? Ustadz, witirnya imam tak genapkan sama saya supaya saya nanti malam bisa tahajud lagi. Baik, kita jawab Bapak Ibu, ringkas saja ya. Yang pertama, alasan klasik yang pertama adalah yaitu dia ingin sholat tahajud di malam hari karena dia berkeyakinan kalau sudah witir tidak ada sholat malam lagi. Katanya witir itu sebagai penutup sholat malam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu akan kaget ketika membaca hadis riwayat Muslim loh ini, Sahih Muslim. Katanya para alim ulama, kitab terbaik setelah Al-Quran, kitab terbaik setelah Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Riwayat Muslim, nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, yaitu di nomor 702 di kitab aslinya. Di situ disebutkan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika mengerjakan sholat tahajud atau taraweh 11 rakaat. Tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Yang sering kali kita lihat 11 rakaat kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 kali salam lah. Witirnya 3 rakaat, jadi 11. Ini tidak, 9 rakaat plus 2 rakaat. 9 rakaat witir, 2 rakaatnya tarawih atau tahajudnya. Lu yang 9 itu tahiyatnya Nabi tidak duduk tahiyat kecuali rakaat ke-8 dan rakaat ke-9. Jadi mirip seperti sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu tahiyatnya rakaat ke-2 dan ke-3, ini tidak. Tahiyatnya rakaat ke-8 dan rakaat ke-9. Jadi 1 sampai 7 itu berdiri terus. Begitu rakaat ke-9 salam, yaitu witir. Lalu Nabi sholat lagi 2 rakaat. Ini baru tarawihnya. Berarti witir dulu baru tarawih. Iya. Berarti setelah witir masih boleh sholat sunnah. Boleh. Buktinya Nabi lakukan. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Kata Abu Bakar, setelah Isya aku witir, baru nanti malam tahajud. Nabi tanya kepada Umar, kalau kau kapan witirmu? Aku sholat witir setelah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Apa kata Nabi? Kau Abu Bakar orang yang berhati-hati, dan kau Umar orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Dua-duanya direferensikan oleh Nabi. Abu Bakar witir dulu, malamnya tahajud. Tapi nggak boleh witir lagi. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Jadi boleh witir itu ditaruh di awal dan seterusnya. Sehingga ini alasan klasik yang terbantahkan. Alasan kedua, karena imamnya 23 rakaat. Apa salahnya sholat 23 rakaat? Rasul berapa sih Ustaz? Rasul 11. Lalu yang 23 Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memang boleh Ustaz kita ngikuti jejaknya Umar bin Khattab, nggak ngikuti jejaknya Rasul. Nabi sebelum wafat beliau berkata, wasiat, wejangan terakhir, sehingga semua para sahabat menangis. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan gigitlah 2 sunnah itu, sunnahku dan sunnah khulafaur rasidin, dengan gigi geram kalian. Mengapa Nabi menyebutkan gigi geram? Karena gigi geram kalau menggigit lebih kuat daripada gigi depan. Seakan-akan Nabi berkata pegang erat-erat 2 sunnah itu. Sehingga kita yang sholatnya 11 rakaat ikut Rasul. Mereka saudara-saudara kita yang terawihnya 23 rakaat ikut sunnahnya para sahabat. Lu berarti benar semua? Benar semua. Lalu yang salah nggak terawih. Yang tidak sholat Isya, nggak sholat terawih, jalan-jalan ke mall. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mau ikut Rasul 11 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah yang Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Mestinya lo ya, mestinya yang 23 rakaat Umar bin Khattab menyuruh 2 imam, Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, untuk membaca setiap rakaat sholat tarawih setelah Al-Fatihah 200 ayat. Itu sebanyak 20 plus witirnya 3. 1 rakaatnya 200 ayat. Sehingga para sahabat berpegangan pada kayu atau tongkat mereka masing-masing karena panjangnya ayat. Bukan inna atoina kul wallahu ahad wal asri kul wallahu ahad. Pendek-pendek, panjang. Silakan.
mau 11, mau 23, sah semuanya. Arab Saudi 31, Mekah Madinah 31 rakaat, terutama 10 hari terakhir. Yaitu 10 hari terakhir setelah sholat isya tarawih 20 rakaat, nggak pakai witir. Biasanya start setelah isya, selesai setengah 11 kurang lebih. Nanti jam 1 malam ada lagi, yaitu sholat 11 rakaat, 8 plus witirnya 3. Dan itu imamnya khusus Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizallahu ta'ala, yang pakai kunut witir yang begitu panjang, dan tidak ada satupun manusia yang tidak meneteskan air mata. Semuanya nangis, jutaan manusia. Berarti 20 ditambah 11, 31 rakaat, Mekah Madinah. Jadi nggak apa-apa, berarti sholat malam tidak ada batasan. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita bantahan. Adapun yang ketiga tadi, alasan klasik nambah 1 rakaat, maka jelas ini menyelisih imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam salam harus salam. Yang kedua, tata cara sholat yang dia lakukan salah. Kenapa? Karena tidak ada. Kalau sholat duhur, tahiyat itu tahiyat sholat duhur, asar, isya, tahiyatnya rakaat kedua sama rakaat keempat. Ini tidak, tahiyatnya rakaat ketiga dan rakaat keempat. Mana ada tata cara sholat seperti ini? Menyelisih Nabi SAW, tidak ada. Sehingga cukupkan witir saja, tidak perlu ditambah 1 rakaat. Berikutnya lagi, kesalahan yang lain adalah bahwasannya apa yang dia lakukan ini adalah jelas menyelisih sunnah Nabi SAW, kecuali kalau dia makmum terlambat. Jadi dia nggak ngikuti rakaat pertama witirnya imam, dia baru masuk rakaat kedua, bolehlah ditambah lagi karena kekurangan rakaat. Dia mulai awal ikut imam sholat witir, lalu dia tambah 1 rakaat untuk menggenapkan, maka menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas ini yang nomor 2. Nomor 3, yaitu yang Nabi ajarkan, membayar zakat fitri wajib. Kalau tadi sholat tarawih sunnah, ini zakat fitri wajib. Dalilnya adalah hadis riwayat hadis yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri bagi orang yang berpuasa untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan rofas. Apa itu rofas? Perkataan yang arahnya ke zina, perkataan yang arahnya itu menuju ke hal-hal yang sifatnya zina. Nah, jorok, nah itu untuk mensucikannya adalah dengan membayar zakat fitri. Namanya orang berpuasa, maaf, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kadang-kadang ketika berpuasa lisan kita ngomongin orang, menggunjing orang, atau mungkin omongannya jorok, kasar, kotor. Maka pensucinya adalah zakat fitrah, zakat fitri yang kita keluarkan nanti di akhir Ramadan. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan, dan beliau akan tampak lebih dermawan lagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Sampai-sampai diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus, gencar sedekahnya. Lalu yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ditingkatkan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di bulan Ramadan khatam 30 kali. Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan khatam 60 kali. Muhammad, jadi sehari 2 kali Imam Syafi'i rahimahullah, yang konon katanya di negeri kita mayoritas madhabnya Syafi'i. Beliau ini lahir di Gaza, Palestina. Imam Syafi'i dibesarkan oleh single parent, oleh ibunya seorang janda, dikirim belajar ke Madinah ke Imam Malik rahimahullah, dan umur 10 tahun sudah hafal Quran. Umur 16 tahun beliau sudah jadi qadhi. Qadhi itu hakim, memutuskan perkara besar di kalangan para ulama. Imam Syafi'i cerdas memang, dan satu-satunya imam madhab yang nasabnya nyambung dengan Rasul ya cuman Imam Syafi'i. Ketemu sampai ke Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau cerdas, 60 kali di bulan Ramadan khatamnya. Dan Muhammad bin Ismail yang nama panggilannya Imam Bukhari. Kenapa disebut Bukhari? Karena lahir di Bukhara, Soviet. Nama aslinya Muhammad bin Ismail rahimahullah. Itu setiap siang, bukan malam, siang Ramadan, siang tok, itu hatam Al-Quran sekali. Dan malamnya setiap 3 malam hatam, setiap 3 malam malamnya. Adapun kalau sudah 10 hari terakhir, setiap malam hatam Al-Quran. Siang 1 kali, malam 1 kali.
Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian, iku ngono gak kerja ta ya apa? Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau soleh, kata para ulama, orang itu kalau soleh, orang itu kalau taat, maka waktunya diberkahi. Imam Syafi'i seorang pedagang, beliau juga bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kerja, tapi ya tetap beribadah. Buktinya sanggup sehari 2 kali khatam. Oleh karena itu maka mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Yang keenam, memberi makan orang yang berbuka puasa. Berikan makan orang yang berbuka puasa. Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim. Siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Yang ketujuh, kalau mampu yang ketujuh ini, apa itu? Melakukan umrah. Mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah umrah. Jika memang di tahun ini belum ditakdir, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Allah takdirkan kita umrah di bulan Ramadan. Kenapa umrah di bulan Ramadan? Karena seorang sahabat yang bernama Abu Thalib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, fima ya'dilul hajja ma'ak. Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang ganjarannya setara dengan haji bersamamu? Haji bersamamu. Kata Nabi, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan. Yang kedelapan Bapak Ibu sekalian, mengoptimalkan ibadah pada saat Lailatul Qadar. Nah, 10 hari terakhir, optimalkan ibadah untuk yaitu salat malam dan semua ibadah-ibadah kita tingkatkan. 10 hari terakhir. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Man yakum Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat di malam Qadar 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil, karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, sudah puasa penghapus dosa yang telah lalu, taraweh menghapus dosa yang lalu, sekarang barusan disebut orang yang sholat 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, Qiyamul Lail. Maka mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Yang kesembilan, jauhi ucapan dusta dan perbuatan keji yang lainnya. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi lisan juga dijaga. Apa kata Nabi? Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, kata-kata bohong, sumpah palsu, atau perkataan-perkataan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh dia mau puasa atau tidak, dia meninggalkan makan minumnya atau tidak. Seakan-akan Allah hendak mengatakan, yaitu dalam hadis Nabi ini, seakan-akan dikatakan dia berpuasa mau tidak, Allah tidak akan mencatat pahala bagi mereka yang tidak menjaga lisannya. 10, i'tikaf. I'tikaf sekalipun tidak bisa 10 hari ngebleng di masjid, maka kata para ulama boleh sesuai kemampuan kita. Mungkin paginya kita harus bekerja, maka kita itikaf mulai dari pukul 12 atau 1 malam, mengikuti sholat Qiyamul Lail di masjid tersebut sampai menjelang subuh atau sahur. Lalu setelah itu kita pulang, karena kita akan bekerja di pagi harinya. Maka itu sudah termasuk kategori itikaf. Boleh. Apakah berkesempatan Ustadz mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, berkesempatan. Namun yang lebih afdal tentunya yaitu menginap selama 10 hari di dalam masjid tersebut. Ini yang ke-10. Yang ke-11, memperbanyak doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan, karena doa mustajab. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin," yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan. Dan sesungguhnya setiap muslim pada setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan memiliki doa-doa yang mustajab, terutama doa menjelang berbuka puasa. Ini adalah doa yang mustajab, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika menjelang berbuka puasa, jangan sibukkan kita untuk ngabuburit, istilah Sunda, untuk menghabiskan waktu mencari menu santap berbuka puasa. Jangan, tetapi manfaatkan untuk berdoa kepada Allah detik-detik menjelang berbuka. Lalu yang ke-12, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nabi itu kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka diawalkan. Ketika berbuka, matahari terbenam, maghrib masuk, ya sudah berbuka. Ada seseorang ketika maghrib datang dia tidak berbuka. Saya tanya, kenapa mas? Ini kan waktunya sudah adzan maghrib, kok tidak berbuka? Insya Allah Ustadz, sampai terawih nanti saya masih kuat. Ini bukan kuat-kuatan.
Ini masalahnya syariatnya adalah ketika matahari terbenam, yaitu waktu maghrib, waktunya berbuka. Baik, mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam riwayat Muslim juga dan dalam riwayat Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Umatku senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. Terakhir penutup yang ke-13, yaitu tetap semangat di bulan Ramadan, tidak lesu dan tidak loyo. Bapak Ibu, Nabi berpuasa seumur hidup 9 kali. 9 kali Nabi berpuasa, yang 6 kali semuanya perang. 6 kali semuanya perang. Bahkan seluruh kemenangan-kemenangan kaum muslimin didapatkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan mereka, Ramadan di zaman Nabi dan para sahabat adalah bulan semangat tinggi, bukan bulan luyu-luyuan. Baru jam 10 jalannya sudah nyeret. Begitu ditanya kenapa? Puasa. Ya Allah, ya. Maka harus semangat, kerja harus semangat. Ini bukan bulan untuk memperpanjang tidur gara-gara hadis dhaif, yaitu naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini hadis palsu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada dalil seperti ini. Justru di zaman Nabi itu mereka, loh berarti nggak boleh tidur? Boleh tidur. Tidur diperbolehkan. Tetapi kalau waktunya di bulan Ramadan dipakai memperbanyak tidur, habis sahur tidur, bangunnya duhur, sholat tidur lagi, bangunnya asar, maka yang seperti ini tentunya bukanlah sikap seorang mukmin yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Baik, karena mengingat waktunya, satu saja pertanyaan. Satu saja sebelum saya bertanya, dan ada door prize bagi yang bisa menjawab. Barangkali ada yang mau bertanya, satu saja. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, maka saya yang akan bertanya. Silakan. Mungkin panitia bisa menentukan yang angkat tangan duluan siapa. Nah, saya mau bertanya, tolong sebutkan Bapak Ibu sekalian. Tolong sebutkan siapa nama orang sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk jadi imam, yang tadi saya sampaikan. Wah, gak nyatet aku mau. Nah ini padahal Nabi mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Siapa dua orang sahabat Nabi yang disuruh membaca 200 ayat tadi satu rakaatnya? Ayo googling. Ya, lewat ya, ganti pertanyaan. Jangan sulit-sulit Ustaz. Ya, ini kondisi lapar, ini bawaannya tidur Ustaz. Baik. Ya, yang gampang-gampang aja. Ya. Baik. Tolong sebutkan, puasa itu termasuk rukun Islam yang nomor berapa? Oh, gampang. Ya, Pak. Betul. Silakan, Pak ya. Masya Allah. Makanya yang gampang-gampang kan enak loh. Itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya tanya lagi, tolong sebutkan. Saya minta 4 orang saja. 4 orang istri Nabi. Nama istri Nabi 4 orang. Siapa istri Nabi? 4 orang. Nama-nama istri Nabi 4 orang saja. Iya. Siti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah. Gak jadi. Gimana? Kurang satu lagi. Siapa? Sofia. Masya Allah, ini dapat ya. Masya Allah. Kalau istri antum sendiri berapa? Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.